Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Saya ke Mas Rifki. Mas Rifki, dari LPM UI ada temuan nggak soal ini, termasuk kalau kita lihat belanja itu turun 13,1%. Apa faktornya? Oke, mungkin yang pertama perlu dibahas dari konteks narasi bahwa tidak terserapnya belanja daerah ini mungkin ada dua dimensi ya. Oke. Pertama adalah dimensi budget cycle, bahwa siklus penerimaan dan belanja daerah itu nggak selalu sinkron. Biasanya misalnya di awal tahun ini mungkin penerimaan masih sedikit, tapi belanja untuk pelayanan dasar, kebutuhan gaji itu kan selalu ada. Gitu. Jadi ini yang menimbulkan adanya kepentingan atau keperluan memupuk silpa dan sal gitu, sehingga nanti nggak muncul masalah cash flow atau cash flow manajemennya ini bisa terjaga. Dimensi kedua yang perlu ditekankan di sini adalah perlu di-highlight bedanya anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kenapa ini jadi penting? Karena cash itu atau dana idle di daerah menjadi sangat krusial. Karena kalau minus itu mungkin pemerintah daerah beda dengan pemerintah pusat. Kalau cashnya defisit misalnya awal tahun penerimaan masih kecil tapi pengeluaran besar, pemerintah pusat bisa issue government bonds, bisa keluarkan SBN. Pemda ini nggak bisa. Sehingga memang buffer atau prudent fiskalnya jadi perlu lebih besar ketimbang pemerintah pusat gitu. Jadi di sini isunya bukan lagi dana ngendon tadi gitu. Lagi-lagi cash flow ini sangat fluktuatif karena ada siklusnya sendiri. Kedua memang fiscal prudence-nya itu perlu buffer yang lebih besar dibandingkan dengan belanja pusat. Nah, kalau kita bicara belanja yang turun, tadi Pak Emil sudah sampaikan, di tahun 2024 itu banyak belanja-belanja yang menginflate angka 2024. Salah satunya adalah dengan belanja pemilu tadi gitu. Nah, kedepannya ini yang juga masih menjadi tantangan ke daerah, karena di daerah sendiri pun akan ada pemotongan transfer ke daerah. Nah, dengan pemotongan transfer ke daerah ini perlunya memupuk sal atau silpa agar kemudian gaji atau kebutuhan layanan dasar tidak terganggu di daerah ini menjadi semakin penting. Jadi kemudian tantangan mungkin saya bisa katakan di daerah ini lebih sulit balancing antara belanja dan penerimaan gitu. Karena belanjanya tadi ada fiscal limit di mana mereka tidak bisa issue bonds. Kedua juga penerimaannya ini masih sangat uncertain gitu. Ini tergantung dari nanti bagaimana perkembangan Kementerian Keuangan mengatur transfer ke daerah. Dan tadi masalah cash flow tadi itu juga menjadi tantangan yang membuat kompleksitas pengelolaan fiskal atau APBD ini tidak serta-merta se-straightforward di level pusat. Oke. Pak Fatoni, mungkin bisa ditanggapi, katanya belanja dan juga penerimaan kalau di daerah itu berbeda sama pusat. Ini gimana maksudnya, mungkin bisa dijelaskan kepada kami ini? Iya baik, jadi APBN dengan APBD itu agak berbeda. Kalau di APBN itu belanja di kementerian lembaga itu memang harus habis karena sudah ada perencanaannya. Tapi kalau di daerah itu sama dengan negara. Daerah itu ya harus ada sisa walaupun tidak boleh banyak. Sisa ini untuk apa? Sisa ini nanti di awal tahun itu untuk membayar gaji, untuk membayar operasional kantor, untuk kegiatan sehari-hari. Nah, seringkali transfer juga belum dilakukan. Maka Pak Menteri Keuangan menyampaikan nanti akan ditransfer di awal tahun, itu bagus. Jadi daerah langsung punya anggaran untuk operasional kantor dan membayar gaji. Nah, maka kalau kemudian daerah itu silpa, ada sisa, itu juga bukan semata-mata buruk. Bisa jadi silpa ini juga karena penghematan. Misalnya proyek sekian miliar, kemudian dari hasil lelang, kemudian bisa ditawar ada sisanya. Ini kan menjadi silpa juga. Tapi bagaimana kita tahu kontrolnya sehingga silpa ini kemudian tetap menggerakkan belanja di daerah. Tapi juga, maksudnya tidak menurunkan belanja di daerah gitu. Kontrolnya kita tahunya dari mana? Iya pasti. Jadi uang ini akan selalu diawasi dan selalu diaudit. Jadi uang ini nggak bisa diajak main-main. Kalau diajak main-main ya pasti akan ada masalah hukum. Semuanya akan diaudit dan dipertanggungjawabkan. Jadi manakala ada silpa, ada sisa ya, kita nggak nyebut silpa dulu. Sisa kegiatan-kegiatan atau proyek
ataupun sisa-sisa lelang. Nah itu akan tercatat. Sisa inilah nanti yang akan menumpuk kemudian dihitung, bisa kemudian dibuat kegiatan baru. Maka kemudian ada APBD perubahan. APBD perubahan itu untuk mengoreksi lagi nih. Oh ternyata masih ada uang yang masih tersisa tadi nggak dipakai. Ada juga peningkatan pendapatan yang kemudian masih bisa digunakan nambah lagi. Tetapi di sisi lain dari sisi belanja juga, oh ternyata ada kebutuhan lain, belanja lain yang perlu kita anggarkan lagi, anggarkan yang baru. Maka di dalam APBD itu kemudian ada APBD perubahan. Di situ posisinya. Oke, Bang Doli, kalau kita lihat tahun depan TKD ini menurun begitu ya, sekitar 200 triliun rupiah. Anda melihatnya apakah ini akan menurunkan kemudian belanja di daerah, kemudian pergerakan perekonomian di daerah atau seperti apa? Iya pasti, itu yang kemudian kemarin disampaikan oleh para gubernur ya waktu ketemu dengan Menteri Keuangan. Itu dana sekitar 260 triliun itu kan juga besar ya. Jadi akan sangat berpengaruh. Kalau kita bagi rata saja, itu rata-rata kan ada kalau bagi rata nih, ada pengeluaran sekitar 500 miliar itu. Nah itu kan bukan jumlah yang sedikit juga buat daerah untuk menggerakkan aktivitas dan pergerakan ekonomi di daerah gitu. Nah oleh karena itu, sebenarnya begini, saya mencoba memahami ya, soal kenapa itu terjadi pengurangan. Konsep kerja pemerintahan Pak Prabowo ini kan selalu isunya, kata kuncinya itu adalah efisiensi, mandiri, baru diikuti efektivitas, kemudian bersih, ya kan, nggak boleh bocor, nggak boleh korupsi dan segala macam gitu. Nah, tentu juga kita ke depan sudah harus juga berpikir bagaimana juga setiap daerah itu punya kemandirian, termasuk kemandirian fiskal. Nah, tinggal problemnya untuk menuju ke sana tuh memang harus ada persiapan-persiapan, harus ada prakondisi, ya. Nggak bisa tiba-tiba potong 200 sekian triliun gitu ya, tanpa kemudian ada aba-aba dan dibicarakan dengan para pemerintah daerah ini, para kepala daerah, sektor mana saja, terus kemudian kapan itu dikurangi dan seterusnya gitu. Walaupun sebetulnya, dengan situasi seperti ini, memang para kepala daerah ini harus berpikir keras ya untuk mengantisipasi adanya penurunan dana transfer pusat ke daerah itu, karena dibutuhkan satu adanya pengetatan, walaupun itu juga bisa dijadikan momentum untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Misalnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Berarti ada plus minusnya lah ya? Ya, itu hikmahnya. Nah yang kedua memang dibutuhkan ada inovasi-inovasi, kreativitas di dalam pengelolaan pemerintahan daerah dengan anggaran yang terbatas seperti itu gitu. Kreativitas seperti apa sih Bang yang harus dilakukan? Dicari ada sumber-sumber daya atau potensi-potensi apa yang memang bisa dikelola di daerah itu. Ya, jangan sampai nanti kemudian muncul cara pintas kayak kemarin ya, yang pada akhirnya menimbulkan masalah tuh, tiba-tiba naikin pajak, yang kemudian yang menjadi beban atau menjadi menanggung beban itu kan rakyat. Nah, kalau itu tidak diantisipasi ya akan mengulangi kejadian-kejadian seperti itu. Berarti daerah harus kreatif gitu ya Bang ya? Iya. Nanti Pak Masud dijawab usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.